Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita bisa duduk kembali untuk meneruskan kajian kita Bulughul Maram, dan kita masuk pada bab salatil Jum'ah dari hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Kita baca hadisnya baru kita jelaskan. An Jabirin radhiyallahu anhu qala dakhala rajulun yawmal jum'ati wan nabiyyu yakhthubu faqala sallaita qala la qala qum fasalli rak'ataini muttafaqun alaihi. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia mengatakan seorang laki-laki masuk pada hari Jumat sementara Rasul sedang berkhutbah. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah engkau sudah sholat? Maka laki-laki ini mengatakan, belum. Maka Rasul mengatakan, berdirilah, sholatlah 2 rakaat. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa masalah yang kita akan bahas. Masalah yang pertama tentang salat tahiyatul masjid. Apa itu salat tahiyatul masjid? Kenapa Nabi SAW sampai melarang orang yang masuk ke masjid langsung duduk saat khutbah, justru disuruh untuk sholat 2 rakaat yang disebut tahiyatul masjid? Taib. Ada beberapa poin yang ingin saya jelaskan pada sholat tahiyatul masjid ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama tentang hukum salat tahiyatul masjid ini. Terjadi polemik di antara para ulama tentang hukum tahiyatul masjid ini. Sebagian para ulama mengatakan bahwa hukum tahiyatul masjid ini adalah wajib, karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyarka rak'ataini qabla an yajlisa." Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke masjid, maka salatlah 2 rakaat sebelum duduk. Muttafaqun alaih, dari hadis Abi Qatadah As-Sulami radhiyallahu anhu. Dari hadis ini Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari menukilkan perkataan Ibnu Battal dari sebagian ulama. Di antaranya adalah zahir hadis ini menunjukkan wajibnya salat tahiyatul masjid. Tetapi sebagian para ulama mengatakan bahwa tahiyatul masjid ini tidak wajib, tetapi sunnah muakkadah, dan itu pendapat mayoritas para ulama. Dan ini yang banyak dikuatkan sekali lagi oleh mayoritas para ulama, bahwa salat tahiyatul masjid itu hukumnya sunnah muakkadah.
Tapi para ulama banyak yang memberikan komentar perselisihan ulama soal hukum. Yang satu mengatakan wajib, yang satu mengatakan tidak wajib. Bahkan Imam Ibnu Hazm mengatakan jelas-jelas terang-terangan mengatakan tidak wajib. Tetapi hendaklah seorang muslim apabila mendengar hadis ini harusnya sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat kalau memang tidak ada uzur untuk melaksanakan tahiyatul masjid. Ada beberapa poin yang ingin saya jelaskan. Pertama, idza dakhala ar-rajulul masjid, apabila seseorang itu masuk ke dalam masjid sementara salat sudah ditegakkan alias qomat sudah dijelaskan, sudah ditegakkan, maka tidak boleh disibukkan lagi dengan tahiyatul masjid. Jadi ibu masuk ke dalam masjid, tiba-tiba muadzin berdiri hendak qomat, maka jangan terpikir lagi mau melaksanakan tahiyatul masjid. Kenapa? Karena salat wajib sudah mau ditegakkan. Kenapa demikian? Karena ada hadis Nabi SAW mengatakan, idza uqimatis shalah fala salata illa maktubah. Apabila salat sudah ditegakkan, maksudnya salat wajib, maka tidak ada salat kecuali wajib. Bahkan kalau seandainya ibu sudah mendapatkan satu rakaat tahiyatul masjid sekalipun, sebaiknya dibatalkan. Kalau ibu dapat satu rakaat nih, mau ke rakaat kedua tiba-tiba qomat, maka sebaiknya batalkan sholatnya. Kenapa? Karena mendahulukan yang wajib lebih utama dibandingkan sibuk dengan perkara sunnah. Rugilah mengejar sunnah kalau ketinggalan yang wajib. Apalagi dengan tegas Rasul mengatakan apabila sholat wajib tegak maka tidak ada sholat kecuali wajib. Berarti tidak ada sholat sunnah lagi di situ. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, bahwa semua masjid, baik Masjidil Haram, Masjidil Aqsa atau Masjid Nabawi, atau masjid-masjid yang tidak ada keutamaan salat di dalamnya, seperti masjid-masjid ma'ruf di negeri kita, hampir setiap tempat itu ada masjid gitu ya. Maka setiap kita masuk masjid manapun, maka dianjurkan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Tidak dibatasi. Namanya juga sholat tahiyatul masjid. Apa sih artinya? Artinya sholat tahiyatul masjid itu dalam rangka mengagungkan rumah Allah. Bahwa kita masuk bukan ke rumah sembarang, tidak. Masjid itu rumah Allah. Maka dalam rangka mengagungkan rumah Allah adalah dengan cara melaksanakan sholat tahiyatul masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Itu tujuannya. Tujuan tahiyatul masjid itu ingin mengagungkan rumah Allah dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya masuk ke masjid manapun, maka dianjurkan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Kemudian yang kedua, yang ketiga, poin yang ketiga adalah kalau seandainya seseorang itu bolak-balik keluar masuk masjid, umpamanya ibu dalam masjid sudah melaksanakan tahiyatul masjid ini, kemudian ada orang mengatakan, Bu, tolong mobilnya ngalangi orang, pindahin dulu. Otomatis ibu keluar lagi kan untuk mindahin mobil. Kemudian ibu masuk lagi, walaupun hanya sebentar itu mindahin, masuk lagi, tetap disunnahkan untuk tahiyatul masjid. Nanti habis tahiyatul masjid ada lagi orang itu masih ngalangi tuh mobilnya tuh, keluar lagi, dibenerin lagi mobilnya, masuk lagi ketiga kalinya, tetap disunahkan tahiyatul masjid. Jadi setiap ibu keluar masjid masuk lagi tetap disunnahkan tahiyatul masjid.
Dan ini disebutkan oleh sebagian para ulama. Walaupun kita tidak mengingkari ada juga perkataan ulama seperti Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan bahwa kalau memang hajatnya harus bolak-balik keluar masuk masjid, maka mencukupkan tahiyatul masjid pertama itu dengan keluar masuk masjid tadi. Tetapi pendapat yang kuat wallahu alam bahwa lau taqarrara dukhuluhul masjida fi sa'atil wahidati yustahabbu lahu at-tahiyyah fi kulli marratin. Apabila terulang-ulang keluar masuk masjid, maka disunnahkan untuk tahiyatul masjid. Walaupun dalam 1 jam pamannya bisa sampai 10 kali keluar masuk masjid. Karena dalam sebuah kaidah, semakin orang banyak melakukan ibadah, maka semakin banyak pahala yang akan didapati dia. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat, apabila seseorang masuk ke dalam masjid, kemudian dia lupa atau karena mungkin jahil, tidak tahu hukumnya, langsung duduk. Tiba-tiba kemudian dia ingat atau diingatkan orang, oh dia ingat saya belum sholat tahiyatul masjid, atau diingatkan orang karena dia jahil, maka hendaklah dia disunnahkan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid walaupun sudah lama duduk. Dan ini pernah terjadi kepada Imam Ibnu Hazm. Jadi Imam Ibnu Hazm itu, dia kan jadi ulama sudah tua dia, karena dia anak seorang pembesar gitu ya, anak menteri bahasa kitanya, jadi manja gitu ya. Tapi setelah usia dia sudah tua, dia masuk ke masjid. Ketika itu dia sedang menghadiri prosesi sholat jenazah. Ketika dia masuk ke masjid, Imam Ibnu Hazm ini, dia langsung duduk. Maka orang-orang mengatakan, wahai fulan, jangan duduk, sholat. Akhirnya dia pun sholat. Tapi dalam waktu yang lain, dalam kasus yang sama, kebetulan jenazah itu masuk ke masjid itu pada waktu-waktu yang dilarang, tidak boleh sholat, seperti habis subuh sampai terbit matahari, habis asar sampai tenggelam gitu ya, atau ketika matahari berada di atas kepala, itu kan waktu-waktu larangan tuh. Jadi dia sholat tuh. Ketika dia sholat ditegurlah sama orang-orang, ngapain kau sholat katanya. Bingunglah Imam Ibnu Hazm. Kasus pertama dia duduk suruh sholat, sekarang dia sholat suruh duduk pula. Sejak itulah akhirnya Imam Ibnu Hazm berpikir, berarti saya ini tidak tahu apa-apa soal agama. Sejak itu dia belajar, akhirnya dia menjadi alim besar. Siapa yang tidak kenal Imam Ibnu Hazm, seorang alim dari ulama Andalus. Kitabnya disebut Muhalla, sampai dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, belum lengkap perpustakaan orang kalau tidak ada kitabnya Imam Ibnu Hazm katanya. Sebab dia jadi ulama gara-gara itu ya. Jadi kalau seandainya seorang masuk ke dalam masjid kemudian duduk, ada yang mengingatkan, maka disunnahkan langsung berdiri untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid. Kemudian juga ini yang keempat ya. Yang kelima, disunnahkan tahiyatul masjid itu walaupun berada di waktu-waktu larangan. Ya. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW melarang kita untuk sholat di 3 waktu. Dan itu disebut dengan waktu-waktu larangan. Di antaranya adalah dari setelah subuh sampai terbit matahari, kemudian ketika matahari tepat di atas kepala, dan ketika setelah asar sampai terbenam matahari. Itu waktu-waktu kita dilarang sholat. Tidak boleh orang melaksanakan sholat. Maka dari sini menjadi polemik para ulama
Apakah tahiyatul masjid juga tidak boleh dilakukan di waktu-waktu larangan? Jadi kalau kita masuk ba'da salat asar gitu ya, Bapak Ibu sudah salat asar, kemudian adalah ketinggalan barang-barang di masjid, akhirnya terpaksa harus ngambil, otomatis masuk masjid kan itu. Dan itu sudah mendekati waktu maghrib, artinya sudah mau terbenam matahari, anggaplah jam 5:30 atau jam 5 gitu ya. Maka sebagian para ulama mengatakan tidak boleh melaksanakan tahiyatul masjid di waktu-waktu larangan, karena hadisnya jelas, Nabi melarang tidak boleh sholat di 3 waktu ini. Tetapi sebagian para ulama mengatakan maksudnya larangan Rasul itu adalah kepada nafilah mutlaqah, kepada sholat sunnah yang mutlak, bukan kepada sholat sunnah yang memiliki sebab. Jadi tahiyatul masjid ini digolongkan kepada sholat yang zawatul asbab, memiliki sebab. Maksudnya sebabnya apa? Sebab masuk masjid itulah dia sholat. Berarti setiap sholat yang memiliki sebab tidak dilarang dilakukan walaupun di waktu-waktu larangan. Contoh umpamanya, ibu mau safar, antara safar dan tidak, bingung harus memilih. Berarti di situ ada sholat istikharah kan gitu. Safarnya pula habis asar, mendadak lagi, sementara ibu dalam masjid. Maka ulama mengatakan boleh sholat istikharah, boleh walaupun di waktu larangan. Kenapa? Karena ada sebab. Ada sebab masalah tadi harus memilih. Atau umpamanya ada jenazah harus disolatkan habis sholat asar, boleh karena ada sebab sholat jenazah. Atau umpamanya sholat kusuf, gerhananya jam 5, ya langsung sholat. Boleh sholat sunnah gerhana karena ada sebab gerhana. Termasuk juga orang yang melaksanakan tahiyatul masjid boleh karena di situ ada sebab. Berarti larangan sholat di waktu-waktu larangan itu maksudnya sholat sunnah mutlak, bukan sholat sunnah yang memiliki sebab. Kalau sholat sunnah memiliki sebab boleh, seperti ibu wudu, otomatis di situ ada sholat sunnah 2 rakaat wudu, berarti boleh. Kenapa? Karena ada sebab wudu. Ya. Dan ini yang dipilih oleh banyak para ulama. Salah satunya Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala memilih pendapat ini, bahwa boleh orang itu sholat di waktu larangan selama sholat itu zawatul asbab, sholat yang memiliki sebab, seperti sholat gerhana, sholat istikharah, sholat wudu, sholat tahiyatul masjid, gitu, sholat jenazah. Itu semua sholat-sholat yang memiliki sebab, maka boleh dilakukan di waktu-waktu larangan. Taib, ini masalah yang ke-5. Masalah yang ke-6 adalah tahiyatul masjid ini laisa li tahiyatil masjidi adadun muayyanun li aktsariha amma aqalluha farakatan. Tahiyatul masjid ini tidak dibatasi waktu rakaatnya, jumlah rakaatnya tidak dibatasi, tetapi paling sedikit 2 rakaat dan tidak boleh kurang dari 2 rakaat. Seperti witir kan, kurang dari 2 rakaat berarti 1 rakaat kan itu. Jadi maksudnya hendaklah falyarka rakaataini, itu maksudnya salatlah 2 rakaat. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dia mengatakan hadzal iddah la mafhuma li aktsarihi bil ittifaq wa ikhtulifa fi aqallihi was sahih i'tibaruhu fala tata'adda hadhihi sunnati bi aqalli min rak'ataini. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dia mengatakan bahwa kata-kata hendaklah salat 2 rakaat apabila seseorang masuk ke dalam masjid jangan duduk kecuali salat 2 rakaat, maknanya di sini bilangan 2 rakaat ini tidak ada mafhum berapa rakaatnya secara ittifaq, dan yang diperselisihkan soal paling sedikitnya. Maka yang sahih kata Al-Hafidz Ibnu Hajar itu jangan sampai kurang dari 2 rakaat. Artinya salat tahiyatul masjid ini paling sedikit 2 rakaat, ya paling banyak ya tidak ada batasnya. Yaitu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, dia mengatakan seperti itu.
Tapi kalau seandainya kita cukup 2 rakaat ya sudah, nggak masalah. Ini juga masalah yang ke-6. Masalah yang ke-7, apabila seseorang masuk ke dalam masjid sementara waktunya sangat sedikit sekali, umpamanya sebentar lagi mau qomat, sementara di situ ada banyak sholat sunnah yang harus ibu lakukan, ya, banyak sholat sunnah yang harus ibu lakukan. Seperti contohnya ibu habis wudhu, otomatis setelah wudhu ada sholat 2 rakaat. Kemudian di waktu yang sama di situ ada qobliyah sholat sebelum sholat wajib. Di waktu yang sama ada tahiyatul masjid. Itu kan 3 kali sholat tuh. Sementara waktu yang harus ibu lakukan itu tidak mungkin 3-3-nya ibu lakukan, kan gitu. Maka di sini dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, apa kata dia? Min ni'matillahi wa taysirihi, salah satu nikmat Allah dan kemudahannya adalah annal amalal wahida yaqumu maqama a'malin, bahwa terkadang satu amalan itu bisa mewakili banyak amal. Maksudnya apa? Fa idza dakhala al masjida waqta hudurir ratibati wa shalla rak'ataini yanwi bihima ar-ratibata wa tahiyatal masjidi hasala lahu fadlahuma. Kata beliau, apabila salah seorang masuk ke dalam masjid pada waktu di situ ada perintah salat 2 rakaat salat rawatib, kemudian dia niat dalam 2 rakaat itu digabungkan antara tahiyatul masjid dan salat sunnah rawatib, kata beliau, maka hasalalahu, maka dia sudah mendapatkan keutamaan keduanya. Artinya bahwa dengan 2 rakaat salat bisa memborong semua salat yang lainnya dengan cara menggabungkan dalam satu niat. Jadi 2 rakaat itu diniatkan tahiyatul masjid, diniatkan salat sunnah wudu, diniatkan rawatib gitu ya. Maka itu sudah tercukupi dengan 2 rakaat itu. Tetapi sebagian para ulama dari mazhab Hambali mengatakan, lalu ketika kita sholat 2 rakaat itu yang mana satu yang diniatkan itu? Mana yang pertama diniatkan ini? Apakah diniatkan tahiyatul masjid mencukupi semuanya, ataukah diniatkan rawatib mencukupi semuanya, atau diniatkan sholat sunnah wudu mencukupi semuanya? Mana yang diutamakan, kan itu? Maka ulama mengatakan tahiyatul masjid ini tidak bisa mewakili sholat sunnah rawatib. Jadi ingat, sholat tahiyatul masjid itu tidak bisa mewakili sholat sunnah rawatib. Tapi sholat rawatib bisa mewakili tahiyatul masjid. Karena pada dasarnya sholat tahiyatul masjid itu dilakukan ketika tidak ada sholat sunnah sebenarnya. Hukum dasarnya tahiyatul masjid itu sebenarnya sholat yang dilakukan ketika waktu-waktu itu tidak ada sholat sunnah. Pamannya ibu masuk masjid jam 9, ya, ataupun masuk masjid jam 2, itu kan tidak ada sholat sunnah di situ kan. Maka itu pada dasar hukumnya tahiyatul masjid itu dilakukan pada waktu-waktu yang tidak ada sholat sunnah. Tapi apabila seseorang kemudian masuk masjid dan di situ ada sholat sunnah yang lainnya seperti rotibah, maka yang didahulukan adalah sholat sunnah rawatib, kecuali kalau waktunya panjang. Nah, ibu bisa lakukan semuanya tuh. Tahiyatul masjid, habis itu berdiri lagi rawatib, ya kan? Nah, itu maka tidak ada masalah. Tapi kalau waktunya mepet, ambillah yang paling utama yang bisa mencakup segalanya. Jadi diniatkan sholat sunnah rawatib, biar yang lainnya ikut gitu maksudnya ya. Ada yang berpendapat seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah yang ke berapa? 6. Yang ke-7. Yang ke-8. Masalah yang ke-8 adalah kalau seandainya posisi kita di Masjid Al-Haram dan di Masjid An-Nabawi. Ibu lagi umrah umpamanya kan. Ibu pulang ke hotel, kemudian masuk ke masjid. Ya. Ketika masuk Masjidil Haram itu kan disunahkan tawaf, Bu. Karena tawaf itu bukan sunnah umrah atau sunnah haji saja. Bukan manasik.
umroh haji saja. Orang yang tidak umroh tidak haji pun kalau masuk Masjidil Haram itu memang dianjurkan tawaf. Ya, tidak mesti harus ketika umroh pakai ihram dah. Pokoknya ibu ke hotel ingin sholat di haram ya masuk tawaf kan itu ya. Lah pertanyaannya, mana yang didahulukan, tahiyatul masjid atau tawaf? Kalau kita masuk ke Masjidil Haram itu. Dijelaskan oleh para ulama, qaulul Masjidil Haram fi Makkah al-Mukarramat yakhtalifu an ghairihi minal masajid bi umurin iddah. Tentu keberadaan Masjidil Haram di Mekah sana akan berbeda hukum-hukumnya dibandingkan masjid-masjid di luar dari Masjidil Haram. Dari segi pahala dan dari segi macam-macam. Karena orang yang sholat di Masjidil Haram saja lipatan kali sholatnya berapa? 100.000 ya kan, kali sholat dibandingkan di masjid-masjid yang lainnya kan itu dari segi pahala kan itu. Sehingga dikatakan bahwa salat tahiyatul masjid di Masjidil Haram itu dijelaskan fadhahaba jumhur ulama'il fiqhi bittifaqil madhahibil fiqhiyati al-arba'ati, pendapat mayoritas para ulama fikih maksudnya, dengan kesepakatan madhab yang 4, ila anna tahiyatal masjidil harami likulli man dakhala makkata hiya tawafu haulal ka'bati, bahwa tahiyatul masjid di Masjidil Haram bagi setiap orang yang masuk Masjidil Haram adalah tawaf di sekitar Ka'bah. Sawa'un kana dukhulu makkata biqasdil haji wal umrati au ghairi dzalik, baik masuk ke Ka'bah itu dalam rangka haji atau umrah atau bukan karena keduanya. Wa wajhu dilalati anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjidal haram lit-tawafi wa lam yusalli tahiyyah kama jaa fi hadits Aisyah. Alasannya karena Rasul terkadang masuk ke Masjidil Haram, beliau langsung tawaf dan beliau tidak salat tahiyatul masjid. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina qadima Makkah kana awwala syai'in bada'a bihi hina qadima annahu tawadda'a thumma tafa fil bait. Bahwa Nabi SAW apabila masuk ke Makkah, maka pertama kali yang beliau lakukan adalah berwudu, kemudian beliau tawaf di Ka'bah. Dari sini kita tahu bahwa tahiyatul masjidnya di Mekah itu dengan cara tawaf. Masuk masjid, tawaf. Ya. Walaupun ada yang mengatakan setelah tawaf itu kan ada namanya sunnah tawaf. Salat sunnah tawaf, sunnah di belakang makam Ibrahim kan gitu ya. Ah, itulah sudah mencukupi, dia sudah melaksanakan tahiyatul masjid, jadi sudah boleh duduk. Tetapi bagi yang tidak mau melaksanakan tawaf, kata para ulama, kalau mungkin ibu kecapean, tawaf kan sampai 7 putaran gitu ya, maka boleh ibu menggantikan tawaf dengan 2 rakaat tahiyatul masjid. Tetapi hukum asalnya adalah tawaf dulu. Kecuali kalau memang capek, ya maka cukup 2 rakaat sudah boleh duduk gitu maksudnya. Nah, wallahu a'lam. Ya. Adapun di Masjid Nabawi, itu kan di Masjidil Haram tuh. Ittafaqal fuqaha ala anna man dakhala al-masjid an-nabawiyya yustahabba lahu an yuqsada ar-raudhata in tayassara lahu wa yusalli rak'ataini tahiyatal masjid bi jambil mimbar li hadithi Jabir bin Abdullah jaa rajulun wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutub an-nasa yaumal jum'ati faqala as-sallaita ya fulan qala la qala kum farka rak'ataini thumma ya'ti qabra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yaqul assalamu alayka ya Rasulullah thumma yusallim ala Abi Bakrin thumma ala Umarin. Jadi ahli fikih mengatakan barang siapa yang masuk ke Masjid Nabawi disunnahkan pertama kali menuju mana? Raudhah. Kalau bisa pertama kali masuk ke Masjid Nabi itu tujuannya adalah Raudhah. Raudhah itu di antara mimbar ke pintu rumah Nabi. Nah, tengah-tengah itu disebut Raudhah. Dan kalau mudah atau dimudahkan, nah ibulah sholat di situ di antara rumah dan mimbar Nabi.
kalau mudah ya di sisi mimbar Nabi itu berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dan kalau selesai sholat maka disunnahkan untuk mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar serta Umar yang ada di kuburannya. Ya karena kan kuburannya kan di rumah Aisyah. Nah, itu kalau dimudahkan, tapi masalahnya kan untuk masuk raudhah itu bukan perkara mudah kan. Ya kadang-kadang berdesak-desakan kan. Maka kalau memang tidak mudah jangan dipaksakan. Ya sudahlah sholat tahiyatul masjid kayak biasa saja. Tapi kalau seandainya dimudahkan maka masuk Masjid Nabawi langsung tujuannya ke raudhah, sholat tahiyatul masjid di situ. Kemudian sebelum keluar dari raudhah mengucapkan salam kepada Rasul, Abu Bakar dan Umar. Sekali lagi kalau dimudahkan. Kalau nggak dimudahkan janganlah kan itu nanti masalah. Ya. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Taib, sekarang masalah yang ke-9. Masalah yang ke-9. Masalah yang ke-9 adalah ketika sholat Jumat. Karena di sini kan hadis ini kan bicara soal sholat tahiyatul masjid ketika sholat Jumat kan itu. Nabi sedang khutbah. Kemudian orang ini sholat 2 rakaat. Taib, di sini masalahnya. Apabila seseorang kemudian masuk ke dalam masjid sementara muadzin itu sedang berkumandangkan azan. Ini kan azan sholat Jumat itu kan ketika khotib naik mimbar. Umpamanya saya jadi khotib naik mimbar, kemudian saya mulai mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya duduk. Disitulah muadzin mengumandangkan azan. Kemudian seseorang masuk ke dalam masjid, sedang terkumandang azan. Pertanyaannya, apakah dia menjawab azan dulu, kemudian dia tahiyatul masjid? Ataukah dia tahiyatul masjid tanpa menghiraukan suara muadzin karena tujuannya adalah mendengarkan khutbah? Itu pertanyaannya. Maka para ulama mengatakan, apabila seseorang masuk ke dalam masjid pada hari Jumat sementara muadzin sedang berkumandang azan dan seorang khatib sedang berdiri pada khutbah yang pertama katanya, maka hendaklah dia melaksanakan tahiyatul masjid tanpa harus menjawab muadzin. Alasannya kenapa? Karena menjawab muadzin itu hukumnya sunnah menurut sebagian ulama, walaupun yang lain mengatakan wajib ya. Jadi karena mendengar azan itu hukumnya sunnah, sementara tahiyatul masjid ini bukan sunnah biasa tapi sunnah muakkadah, bahkan ada yang sampai mengatakan wajib, ditambah-tambah karena dia ingin mendengarkan khutbah yang merupakan rukun daripada sholat Jumat. Sebab kalau seandainya kita mendengarkan azan dulu, kemudian khatib mulai berkhutbah, kemudian kita baru melaksanakan 2 rakaat tahiyatul masjid, otomatis kita akan luput mendengarkan khutbah kan gitu, yang merupakan rukun Jumat itu. Tapi kalau ketika kemudian muadzin sedang azan, kemudian kita tahiyatul masjid tanpa menghiraukan dia, berarti ketika kita selesai sholat tahiyatul masjid, kita bisa mengikuti rangkaian khutbah Jumat. Karena bagaimanapun mendengar khutbah Jumat kan lebih utama dibandingkan mendengar suara azan, gitu maksudnya. Maka sebaiknya kalau masuk masjid di hari Jumat dan muadzin sedang azan, langsung aja sholat, gitu maksudnya, supaya terkejar mendengarkan rangkaian khutbah. Ini yang ke-9 ya. Kemudian yang ke-10 yang terakhir adalah hadis yang kita bahas ini. Jadi tahiyatul masjid sementara imam sedang berkhutbah. Sebagian para ulama kariha jama'atun min ahli ilmi an yusalliyad dakhila rak'ataini hala khutbatil khatib wa qalu al-istima'u wajibun fayuqaddam ala sunnah. Ada yang mengatakan bahwa sebagian ulama mengatakan makruh hukumnya salat 2 rakaat saat khatib sedang khutbah. Kenapa? Karena mendengarkan khatib itu wajib, sementara tahiyatul masjid sunnah. Gak mungkin lah kok yang sunnah didahulukan dibandingkan yang wajib. Dan ini pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Imam Malik, Imam Lais dan Abu Hanifah.
Artinya kalau kita masuk ke masjid dan khatib sedang berkhutbah, langsung aja duduk, nggak usah disibukkan dengan tahiyatul masjid gitu maksudnya. Tetapi pendapat ulama yang lain mengatakan tidak, bahkan disyariatkan salat walaupun khatib sedang berkhutbah. Bahkan mereka menyunahkan, tentu dengan cara takhfif, maksudnya surat yang dipanjang itu, surat yang dibaca itu sebisa mungkin secepat-cepatnya diringankan. Jangan khutbah lagi, khatib lagi khutbah yang dibaca lam yakunil an-naba, habis khutbahnya kan itu ya. Ya maksudnya ringan-ringan aja salatnya. Qul huwallah inna a'tayna kan itu. Biar kita ada kesempatan juga mendengarkan khutbah. Dan ini pendapat Imam Ahmad, pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Ishaq, pendapat Ibnul Mundhir, dan inilah kebanyakan para ulama berpendapat bahwa disunnahkan salat tahiyatul masjid walaupun khatib sedang berkhutbah. Dalilnya hadis yang kita baca ini. Karena Nabi SAW di tengah-tengah khutbah menegur, ada seorang sahabat masuk langsung duduk, kamu sudah sholat ya? Belum, sholat, kata Rasul. Padahal Rasul sedang khutbah tuh kan. Nah, menunjukkan bahwa di sini disyariatkan bahwa sunnah hukumnya sholat tahiyatul masjid dan imam sedang berkhutbah. Dari sini ada pendalilan juga, kalau orang sedang khutbah kemudian dia boleh melaksanakan 2 rakaat tahiyatul masjid, padahal itu kan waktu larangan, orang banyak bergerak kan, karena ngomong sama saudaranya diam saja itu sudah dianggap tidak Jumat kan. Apalagi tahiyatul masjid yang banyak gerakan, yang banyak bacaan. Tapi Rasul menyarankan tetap tahiyatul masjid. Kalau dalam kondisi seperti ini saja dibolehkan tahiyatul masjid, apalagi di waktu-waktu larangan tadi. Seperti habis subuh, habis asar, ketika matahari di atas kepala, maka dibolehkan lagi. Waktu khutbahnya boleh. Ada juga yang berdalil tentang dalilnya bolehnya sholat di waktu-waktu larangan itu karena berdasarkan hadis ini. Wallahu alam, ini di antara masalah yang ke-10 ya. Nah, sekarang ada masalah hal yarka al-khatib tahiyatul masjid qabla al-khutbah. Sekarang nih khatib baru datang, sudah masuk waktunya. Apakah seorang khatib sholat dulu tahiyatul masjid baru naik ke atas mimbar? Karena udah masuk waktunya. Di masjid lain sudah azan. Saya pula sebagai khatib langsung masuk ke masjid. Otomatis kalau seandainya saya sholat tahiyatul masjid dulu, otomatis kan lama tuh. Sementara di masjid-masjid lain sudah khutbah. Apakah seorang khatib juga harus tahiyatul masjid baru naik ke atas mimbar gitu maksudnya ya? Maka ini juga polemik para ulama. Zahaba jumhur ulama, jumhur mayoritas para ulama mengatakan ila adami masyru'iyyati dzalika. Tidak disyaratkan, tidak disyariatkan seorang khatib itu tahiyatul masjid bahkan dia langsung naik ke atas mimbar. Jadi sunnahnya seorang khatib naik langsung ke atas mimbar. Karena Nabi SAW dan juga Khulafaur Rasyidin tidak dikenal bahwa mereka tahiyatul masjid dulu kemudian khutbah, bahkan mereka datang langsung naik khutbah. Itu kebanyakan riwayat-riwayat seperti itu. Tapi ada juga pendapat seperti ulama Syafi'iyah mengatakan daklah salat, tetapi pendapat mazhab Syafi'i ini dilemahkan oleh ulama Syafi'i sendiri, namanya Imam Nawawi dalam kitabnya Ar-Raudhah ya, dan dikatakan ini pendapat lemah. Walaupun dari Imam Nawawi ini dari ulama Syafi'i, ulama Syafi'i yang mengatakannya disunahkan, tapi dilemahkan juga sesama-sama ulama Syafi'i yang rajih wallahu alam bahwa seorang khatib kalau sudah sampai waktunya tidak perlu salat sunnah, langsung naik ke atas mimbar. Nah, inilah diantara faedah dari salat tahiyatul masjid. Baik. Kita baca beberapa hadis lagi, satu hadis lagi. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil jum'ati surah al-jum'ati wal munafiqin. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat Jumat itu surat Jumat dan munafik. Al-munafiq.
Hadis ini keluarkan Imam Muslim. Walahu anin Nu'man ibn Bashir, dan juga Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Nu'man ibn Bashir qala kana yaqra'u fi idaini wa fil jum'ati sabbihi isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghasyiyah. Terkadang Rasul juga membaca dalam dua salat Id, maksudnya Idul Adha dan Idul Fitri, ataupun salat Jumat dengan surat sabbihi isma rabbikal a'la dan juga hal ataka hadithul ghasyiyah. Tapi di sini ada beberapa masalah. Masalah yang pertama, masalah bacaan yang disunahkan dibaca di hari Jumat. Sebagian para ulama menyunahkan bahwa surat-surat yang dibaca itu disunahkan adalah sebagaimana yang tertera dalam hadis Ibnu Abbas dan Nu'man ibn Bashir. Berarti disunahkan pertama salat Jumat, surat Al-Jumu'ah, rakaat pertama dan rakaat kedua Al-Munafikin, atau di rakaat pertama sabbihi isma rabbikal a'la dan rakaat kedua hal ataka hadithul ghasyiyah. Tetapi ini sunnah. Seandainya dia tidak hafal ya tidak masalah, ayat surat-surat yang lain kan tidak harus ini. Tapi kalau seandainya dia hafal, maka sebaiknya surat-surat yang dianjurkan dibaca. Kemudian masalah yang kedua, apakah salat itu dilakukan oleh orang yang khutbah juga? Artinya, umpamanya saya khotibnya, berarti kalau saya khotibnya juga harus merangkap sebagai imam gitu ya. Ataukah umpamanya karena di masjid ini ada imam tetap, saya datang hanya sebagai khotib saja. Habis khotib ya saya balik jadi makmum karena di situ ada imamnya. Jadi pahami ya? Apakah seorang khotib harus merangkap menjadi imam? Ataukah khotib boleh tidak merangkap menjadi imam, imamnya ya imam tetap di situ? Ini yang jadi polemik juga. Zahaba ammatu ahlil ilmi, kebanyakan para ulama mengatakan anna salata yatawallaha alladhi yatawallal khutbah, bahwa salat itu rangkaian daripada khutbah. Artinya khatib dialah yang menjadi imam salat, jangan diganti dengan imam lain. Dan ini madhabnya Imam Ahmad, madhabnya Imam Syafi'i, madhabnya Imam Auza'i dan Ats-Tsauri. Dan mereka mengatakan wa yujzi'u indahum an yusalliya bin nasi malam yakhud. Walaupun demikian, kalau seandainya memang ada imam yang lain yang menjadi imam bukan khatib, ya dianggap sah-sah saja. Tapi sebaiknya yang menjadi imam itu adalah dia yang berkhutbah. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, masalah yang kedua juga mereka berselisih. Hal yushtaratu an yakuna mimman hadarul khutbah amlah. Wa fi dzalika riwayatani anil Imam Ahmad. Ihdahuma annahu yushtaratu an yakuna mimman hadarul khutbata wa huwa qaulu Tsauri wa ashabur ra'yi wa huwa qaulu Ats-Tsauri wa ashabir ra'yi wa Abi Tsauri. Wa tsaniyatu annahu la yushtaratu wa huwa qaul Auza'i wa Syafi'i. Jadi pertanyaannya, mereka berselisih pendapat apakah disyaratkan seorang imam itu dia yang ikut hadir saat khutbah ataukah tidak. Maka ulama mengatakan ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, disyaratkan. Kalaupun dia jadi imam yang bukan khatib, maka imam yang bukan khatib itu harus orang yang hadir ketika khutbah. Tapi kalau yang tidak hadir, umpamanya dia masbuk, mungkin imam tetapnya baru datang dari mana gitu ya. Ketika sampai di masjid, sudah selesai khutbahnya, tinggal sholat kan gitu. Berarti dia tidak hadir di situ. Berarti kalau yang seperti ini tidak boleh jadi imam karena dia tidak hadir ketika khutbah. Itu pendapat pertama. Tapi pendapat yang kedua tidak disyaratkan. Dan ini pendapat Imam Auza'i dan Imam Asy-Syafi'i. Kalau yang mensyaratkan pendapat Imam Tsauri, Abu Hanifah dan Abu Tsaur. Ya, walaupun pendapat yang kuat wallahu alam tidak harus hadir menjadi pendengar khotib.
Walaupun dia telat imamnya, boleh dia jadi imam. Alasannya karena sebagaimana dia sah menjadi imam kapanpun, maka salat Jumat pun walaupun dia tidak menghadiri khutbah karena telat, tetap dianggap sah imamnya. Jadi di sini ada dua pendapat gitu ya. Pendapat yang pertama, sebaiknya yang menjadi imam adalah menjadi khatib. Tetapi kalau seandainya mungkin khatibnya kecapean, serak atau apa sehingga orang lain harus menggantikannya, maka dianggap sah. Cuman yang menjadi khilaf adalah apakah seorang imam yang menggantikan khatib itu orang yang harus hadir ketika khatib berceramah atau tidak. Ada yang mengatakan harus hadir, tapi ada yang mengatakan tidak harus hadir. Itu kesimpulan dari pendapat-pendapat tadi. Kemudian masalah yang selanjutnya yang ketiga adalah khutbah tuqaddam ala shalah. Bahwa khutbah itu harus di khutbah dulu kemudian salat. Dan ini adalah kesepakatan mazhab yang keempat, mazhab 4 maksudnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, bahwa mendahulukan khutbah sebelum salat adalah syarat dari sahnya salat Jumat. Tetapi ada juga yang kemudian mengatakan boleh seseorang itu mendahulukan salat kemudian khutbah. Tapi pendapat ini tidak berdasar. Yang betul adalah khutbah dulu baru salat. Wallahu a'lam. Kemudian al-khutbatu la takun illa ba'da dukhulil waqti sholati kas-shalah. Nah, sekarang apakah disyariatkan khutbah itu harus masuk waktu sholat? Maksudnya waktu umpamanya duhur jam 12:05. Apakah khutbah itu dilakukan ketika pas masuk waktunya sholat, ataukah boleh dilakukan sebelum masuk waktu sholat? Yang penting sholatnya di waktu yang sudah masuk sholat gitu ya. Maka pendapat Imam 4 ila annahu yushtaratu fil khutbatil jum'ati an takuna ba'da dukhuli waqti shalatil jum'ah. Disyaratkan bagi seorang khatib hendaklah berkhutbah ketika masuk waktu salat. Ya. Dan ini adalah pendapat ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah, dan juga pendapat Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Ada juga yang mengatakan boleh khutbah itu walaupun belum masuk waktu sholat. Tetapi pendapat yang kuat, khutbah itu dilakukan setelah masuk waktu sholat. Kenapa? Karena khutbah itu dilakukan setelah azan. Dan azan itu tidak boleh dikumandangkan kecuali setelah masuk waktu. Nah, itu alasannya. Nah, maka harus seorang khatib berkhutbah ketika masuk waktu sholat. Wallahu alam, ini diantara dua hadis yang kita bahas di siang hari ini. Baik, sebelum saya berikan soalan, saya berikan kepada ibu-ibu, kalau ibu bertanya silakan.